Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Nama saya Rika Mutiara Rasati dengan NPM 022723111007 dari kelas 3F Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang teori keuangan dan perbankan syariah. Materi ini penting sekali untuk kita pahami karena saat ini dunia keuangan tidak hanya didominasi oleh sistem konvensional yang berbasis bunga, tetapi juga oleh sistem keuangan Islam atau keuangan syariah yang berbasis keadilan dan kemitraan. Dalam video ini kita akan bahas mulai dari konsep dasar keuangan syariah, teori-teori penting yang melandasinya, mekanisme perbankan syariah, jenis akad atau kontrak, hingga tantangan dan peluangnya di masa depan. Yuk kita mulai dengan memahami dulu apa itu keuangan syariah dan mengapa sistem ini sangat berbeda dengan sistem keuangan konvensional. Oke, kita akan masuk pada bagian yang pertama, yaitu pengertian dan prinsip dasar keuangan syariah. Keuangan syariah adalah sistem pengelolaan keuangan yang berlandaskan pada hukum Islam atau syariah yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad para ulama. Sistem ini tidak hanya mengatur bagaimana uang berputar, tapi juga bagaimana nilai-nilai moral, keadilan, dan keseimbangan dijaga di dalam setiap transaksi ekonomi. Ada beberapa prinsip dasar dalam keuangan syariah, yaitu yang pertama adalah larangan riba atau bunga. Islam melarang segala bentuk tambahan atau bunga atas pokok utang karena bunga dianggap menzolimi salah satu pihak dan tidak mencerminkan nilai kerja atau risiko. Yang kedua yaitu ada larangan gharar dan masyir. Gharar berarti ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam suatu transaksi, sedangkan masyir berarti spekulasi atau perjudian, ketidakadilan dan dapat merugikan salah satu pihak. Yang ketiga, berbagai risiko atau risk sharing. Dalam keuangan syariah hanya boleh diperoleh jika kedua belah pihak mau berbagi risiko. Yang keempat, transaksi berbasis aset nyata, yaitu semua kegiatan ekonomi harus terkait dengan aktivitas real seperti perdagangan, produksi atau jasa, bukan transaksi spekulatif. Yang kelima ada keadilan dan transparansi, yaitu setiap transaksi harus dilakukan dengan jujur, terbuka, dan menguntungkan kedua belah pihak. Jadi, keuangan syariah bukan hanya sistem ekonomi, tetapi juga sistem nilai yang mengedepankan keadilan sosial dan tanggung jawab moral. Oke, selanjutnya kita akan membahas teori dasar dalam keuangan syariah. Sekarang kita masuk pada teori-teori utama yang menjadi dasar dalam keuangan syariah. Yang pertama yaitu ada teori nilai dan keadilan. Dalam Islam, nilai suatu transaksi ditentukan oleh manfaat dan kontribusinya terhadap masyarakat. Tujuan utama bukan hanya mencari laba, tetapi juga menciptakan keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dalam hal ini, Islam sendiri mendorong setiap individu untuk berbisnis secara jujur, menghindari monopoli, dan tidak mengeksploitasi pihak lain. Yang kedua yaitu ada teori risiko dan keuntungan. Islam menolak keuntungan tanpa risiko. Prinsipnya al-gunmu bil gurmi, tidak ada keuntungan tanpa menanggung risiko. Karena itu, sistem bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah sangat disukai karena mencerminkan keadilan dan keseimbangan antara investor dan pengelola usaha. Yang ketiga yaitu ada teori keseimbangan atau
equilibrium. Ekonomi syariah menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat, serta antara aspek material dan spiritual. Dengan begitu, kegiatan ekonomi tidak semata-mata untuk mencari profit, tetapi juga untuk mendapatkan keberkahan. Yang keempat, ada teori distribusi kekayaan. Dalam Islam, distribusi kekayaan tidak boleh terpusat pada satu kelompok. Itulah mengapa Islam menganjurkan zakat, infak, dan sedekah untuk menjaga keseimbangan ekonomi. Dengan teori-teori inilah, keuangan syariah berupaya menciptakan sistem ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep dan fungsi perbankan syariah. Sekarang kita bahas tentang perbankan syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Artinya tidak ada bunga, tidak ada spekulasi, dan semua transaksi dilakukan melalui akad yang sesuai dengan syariah. Fungsi utama bank syariah yaitu yang pertama, sebagai lembaga intermediasi, yaitu menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana ke pihak yang membutuhkan. Yang kedua, sebagai lembaga investasi, mengelola dana dalam kegiatan usaha yang halal dan produktif. 3. Sebagai lembaga sosial, mengelola dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, kalau kita bandingkan secara konsep dengan bank konvensional, ada beberapa perbedaan penting. Pada bank konvensional, hubungan antara bank dan nasabah biasanya bersifat kreditur dan debitur. Nasabah meminjam uang lalu mengembalikannya dengan bunga yang sudah ditentukan di awal, terlepas dari apakah usaha nasabah itu untung atau rugi. Sedangkan pada bank syariah, hubungan antara bank dan nasabah bersifat kemitraan atau kerjasama. Bank dan nasabah sama-sama menanggung risiko dan berbagai hasil sesuai kesepakatan melalui akad yang disetujui di awal, seperti mudharabah atau musyarakah. Dalam sistem konvensional, fokus utama bank adalah mencari laba maksimal. Tapi dalam sistem syariah, tujuannya bukan hanya keuntungan, melainkan juga keberkahan dan keadilan dalam setiap transaksi. Jadi bisa kita simpulkan bahwa bank syariah tidak hanya sekedar lembaga keuangan tanpa bunga, tetapi juga menjadi alat untuk membangun perekonomian yang beretika dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai Islam. 5. Jenis akad dalam bank syariah. Salah satu hal menarik dalam perbankan syariah adalah adanya berbagai macam akad atau kontrak yang digunakan dalam setiap transaksi. Akad ini memastikan bahwa hubungan antara bank dan nasabah dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, akad bagi hasil, yaitu diantaranya ada mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik modal atau syahibul mal dan pengelola usaha atau mudharib. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, kerugian ditanggung pemilik modal kecuali karena kelalaian. Yang kedua, musyarakah, yaitu kerjasama dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan modal dan berbagi hasil serta risiko. 2. Akad jual beli, yaitu murabahah, jual beli dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati di awal. Yang kedua yaitu ada salam, jual beli pesanan di mana pembeli membayar di muka.
barang dikirim kemudian. Yang ketiga, istisna, yaitu jual beli barang yang dibuat berdasarkan pesanan dengan pembayaran bisa diangsur. 3. Akad sewa. Yang pertama yaitu ijarah, yaitu akad sewa menyewa barang atau jasa. Kedua, ijarah muntahiyah bitamlik, yaitu sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan setelah masa sewa selesai. 4. Akad sosial. Qardul hasan, yaitu pinjaman kebajikan tanpa bunga. Tujuannya yaitu untuk membantu, bukan mencari keuntungan. Kedua yaitu pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf juga menjadi bagian dari sistem keuangan syariah. Melalui akad-akad ini, sistem perbankan syariah membangun hubungan kemitraan dan tanggung jawab sosial, bukan sekedar hubungan utang piutang. 6. Peran strategis dan manfaat perbankan syariah. Perbankan syariah memiliki peran penting dalam mendukung ekonomi nasional dan global. Beberapa peran strategisnya antara lain yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan usaha kecil dan menengah. 2. Mengurangi ketimpangan ekonomi dengan sistem bagi hasil. Ketiga, menjadi alternatif sistem keuangan yang lebih stabil karena berbasis aset nyata. 4. Mendukung pembangunan sosial melalui dana zakat dan wakaf produktif. Jadi, bank syariah bukan hanya bisnis, tapi juga sasaran untuk membangun ekonomi umat yang lebih adil dan berkelanjutan. 7. Tantangan dan peluang perbankan syariah. Meskipun pertumbuhan perbankan syariah cukup pesat, masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Tantangannya yaitu yang pertama, literasi masyarakat keuangan syariah masih rendah. Yang kedua, masih ada anggapan bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional. Yang ketiga, produk dan inovasi masih terbatas. Kompetisi dengan bank konvensional sangat ketat. Peluang yaitu untuk peluangnya, poin yang pertama yaitu Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia memiliki potensi pasar yang luar biasa. Yang kedua, dukungan regulasi dari pemerintah dan OJK semakin kuat. 3. Tren halal lifestyle membuat masyarakat semakin tertarik dengan produk keuangan syariah. Jadi, ke depan bank syariah bisa terus berkembang jika terus melakukan inovasi dan meningkatkan edukasi kepada masyarakat. 8. Evolusi dan perkembangan global keuangan syariah. Sistem keuangan syariah bukan hal baru. Konsepnya telah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Ketika praktik jual beli, mudharabah dan qardul hasan menjadi bagian penting dalam perekonomian masyarakat Madinah. Namun, keuangan syariah dalam bentuk lembaga modern mulai muncul pada tahun 1960-an. Dimulai dengan pendirian Midcom Savings Bank di Mesir yang menjadi pionir bank Islam modern. Setelah itu berdirilah Islamic Development Bank atau IDB pada tahun 1975 yang menjadi tonggak penting dalam pembiayaan pembangunan di negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Kini setelah keuangan syariah telah berkembang di lebih dari 80 negara termasuk Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat, menurut data OJK dan IFSB, aset industri keuangan syariah global mencapai lebih dari 3,5 triliun dolar US dollar.
pada tahun 2024 dengan pertumbuhan rata-rata 10-15% per tahun. Indonesia sendiri kini menjadi salah satu pusat keuangan syariah dunia berkat penggabungan 3 bank syariah besar menjadi Bank Syariah Indonesia ya atau BSI dan perkembangannya berbagai vintage syariah. Yang kesembilan yaitu prinsip dan akad dalam praktik modern. Dalam sistem keuangan syariah modern, seluruh transaksi harus berlandaskan pada akad yang sah secara syariah. Beberapa akad utama yang paling sering digunakan antara lain yaitu murabahah atau yaitu akad jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati. Mudarabah, kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan sistem bagi hasil. Yang ketiga yaitu ada musyarakah, kerjasama antara dua pihak atau lebih yang sama-sama menanamkan modal. Yang keempat ijarah, yaitu sistem sewa menyewa sering digunakan dalam pembiayaan aset seperti kendaraan atau alat produksi. Yang kelima yaitu ada istisnah, yaitu pembiayaan proyek atau barang pesanan seperti pembangunan rumah atau pabrik. Yang keenam yaitu ada qardul hasan, yaitu pinjaman kebijakan tanpa bunga atau keperluan sosial. Dalam praktik modern, akad-akad ini dikombinasikan dengan sistem digital dan produk keuangan baru, seperti pembiayaan rumah berbasis murabahah digital. Vintage peer-to-peer lending syariah berbasis mudarabah, sukuk retail berbasis ijarah dan wakalah. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dan relevansi prinsip Islam dalam sistem ekonomi modern. Yang ke-10 yaitu ada inovasi produk keuangan syariah. Perbankan syariah kini tidak kalah inovatif dibandingkan perbankan konvensional. Beberapa produk dan instrumen modern yang dikembangkan antara lain yaitu seperti sukuk atau obligasi syariah. Sukuk adalah surat berharga berbasis aset bukan utang berbunga. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan sukuk untuk membiayai proyek infrastruktur. Bahkan ada green sukuk untuk pembiayaan ramah lingkungan. Yang kedua, reksadana syariah. Investor dapat berinvestasi pada portofolio saham dan obligasi yang sesuai dengan prinsip Islam, diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Yang ketiga yaitu ada vintage dan crowdfunding syariah. Platform seperti Alami Etis dan Amanah memfasilitasi pendanaan UMKM berbasis bagi hasil. Semua transaksi tanpa bunga dan menggunakan akad transparan. Yang keempat ada asuransi syariah atau takaful, mengedepankan prinsip saling tolong-menolong antara peserta atau ta'awun dengan sistem dana terbaru. Yang kelima yaitu wakaf produktif dan investasi sosial Islam. Wakaf kini dikelola secara profesional melalui wakaf saham, wakaf uang, atau wakaf properti yang hasilnya digunakan untuk kegiatan sosial berkelanjutan. Inovasi-inovasi ini memperluas jangkauan keuangan syariah dan menjadikannya lebih inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. 11.
Digitalisasi dan teknologi finansial syariah. Era digital membawa perubahan besar dalam industri keuangan. Saat ini banyak lembaga syariah sudah memanfaatkan kecerdasan buatan AI, blockchain, dan smart contract untuk memastikan transparansi dan efisiensi transaksi. Misalnya, smart contract syariah digunakan untuk memastikan keabsahan akad tanpa perlu tanda tangan fisik. Lalu blockchain menjamin keamanan data dan mencegah manipulasi keuangan. Yang ketiga, ada aplikasi mobile banking syariah. Ini memudahkan masyarakat membuka rekening, membayar zakat, atau berinvestasi sukuk hanya lewat ponsel. Indonesia sendiri mendukung digitalisasi ini dengan adanya regulasi OJK nomor 12 tahun 2021 tentang penyelenggaraan layanan keuangan digital berbasis syariah. Ini adalah bukti bahwa keuangan Islam mampu beradaptasi dengan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai spiritual. Lalu yang ke-12 yaitu ada peran keuangan syariah dalam ekonomi nasional. Sistem keuangan syariah memiliki kontribusi besar dalam perekonomian Indonesia, terutama di sektor real. Bank syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi umat. Beberapa peran pentingnya antara lain yaitu pembiayaan UMKM dan sektor produktif. Bank syariah menyalurkan modal usaha dengan sistem bagi hasil, bukan bunga. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui dinas sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Yang ketiga, mendorong keuangan berkelanjutan atau sustainable finance dengan proyek halal dan ramah lingkungan. Yang keempat, meningkatkan stabilitas ekonomi nasional karena keuangan syariah tidak berbasis spekulasi, melainkan pada aset nyata. Dengan semua peran itu, sistem keuangan syariah bukan hanya alternatif, tetapi solusi nyata untuk mewujudkan ekonomi yang berkeadilan dan beretika. 12. Tantangan dan isu kontemporer. Meski perkembangan pesat, keuangan syariah masih menghadapi beberapa tantangan besar, di antaranya yaitu literasi masyarakat yang masih rendah. Banyak orang belum memahami perbedaan bunga dan bagi hasil. Kurangnya sumber daya manusia yang menguasai syariah dan finansial, sekaligus belum seragamnya standar fatwa internasional, persaingan dengan sistem konvensional yang lebih mapan dan digital, kurangnya inovasi lokal di daerah-daerah. Selain itu, muncul juga isu baru seperti bagaimana menilai kehalalan aset digital seperti kripto, bagaimana mengatur metaverse finance dalam perspektif syariah, dan bagaimana menjaga keadilan sosial di tengah digitalisasi ekonomi global. Semua ini menuntut kolaborasi antara ulama,
akademisi, pemerintah, dan praktis keuangan agar sistem syariah bisa tetap relevan dan unggul. Oke, terakhir adalah kesimpulan dan penutup dari materi ini. Sebagai penutup, mari kita simpulkan pembahasan kali ini. Keuangan syariah adalah sistem keuangan yang berlandaskan hukum Islam, menolak riba, dan menekankan keadilan serta keseimbangan. Perbankan syariah adalah lembaga yang menjalankan sistem ini dalam praktik nyata dengan prinsip kemitraan dan tanggung jawab sosial. Akad-akad dalam perbankan syariah menjadi dasar kepercayaan antara bank dan nasabah sehingga tercipta hubungan yang lebih etis dan manusiawi. Dengan perkembangannya industri halal dan meningkatnya kesadaran masyarakat, sistem keuangan syariah memiliki masa depan yang sangat cerah di Indonesia dan dunia. Semoga dengan memahami teori dan praktik perbankan syariah, kita bisa lebih bijak dalam mengelola keuangan. Tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga mencari keberkahan. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.